Saya reporter Tribun Timur, Syamsul Bahri, langsung dari Jalan Puyo, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah, di tempat kami berada ini, yang berada di Jalan Puyo ini, di sana ada rumah lantai 2. Itu tempat di mana TKP seorang warga, ibu rumah tangga bernama Andi Megawati, yang juga salah seorang karyawan kafe yang baru saja resign tribunal. Dan di sana lantai 2 tempat ditemukannya meninggal dunia dalam keadaan tergantung, dan di sana adalah ada warga yang sementara berbincang-bincang, dan jenazahnya sementara dibawa di kampung halamannya di Kecamatan Riloala. Dan di rumah peninggalan mertua ini adalah di mana hidup bersama suami istri dan belum memiliki anak. Di sinilah membangun hidup rumah tangga dan belum dikarunia anak. Dan para tetangga sedang berbincang di sana tentang penyebab apa yang menyawakan sehingga meninggal dunia dengan mengenaskan karena ditemukan dalam keadaan tergantung. Satreskrim Polres Bulukumba, Sulawesi Selatan tidak melanjutkan proses hukum terkait meninggalnya seorang karyawati kafe Palindrungi bernama Andi Megawati. Ia meninggal dunia dalam kondisi tergantung di lantai 2 rumahnya di Jalan Tupai, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba pada Rabu 6 Mei 2026. Korban pertama kali ditemukan oleh suaminya, Andi Rijal. Pihak kepolisian sebelumnya sempat membawa korban ke RSUD Sultan Daeng Raja Bulukumba untuk dilakukan visum setelah dinyatakan meninggal dunia. Namun proses hukum tidak dilanjutkan karena pihak keluarga menerima kematian korban dan menolak dilakukan otopsi. Selain itu, tidak ada laporan resmi yang masuk ke Polres Bulukumba terkait kejadian tersebut. Dengan demikian, polisi menyatakan kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan lebih lanjut. Salah seorang tetangga korban, Mas Ria, mengungkapkan bahwa belakangan korban sering mengeluhkan persoalan ekonomi dan kebutuhan hidup sehari-hari. Meski demikian, korban dikenal sebagai pribadi yang baik dan ramah terhadap warga sekitar. Mas Ria mengaku merasa kehilangan atas meninggalnya korban. Selama ini dikenalnya sebagai tetangga yang sangat baik. Iya. Caranya ini anak orangnya peramah, suka sekali menegur kalau dia lewat, dia lihat mencuci sering dia menegur, ya sapa. Pasti itu dia itu saya anggap sebagai keluarga dekat karena namanya tetangga. Tapi memang kita sering menolong. Memang sering. Karena kemarin dulu kan dia WA Kak, minta tolong Kak Tante mau ke begini, ya jadi saya suruh ke sini ke sebelah. Dan jadi sempat juga kemarin ada chatinku, dia bilang Kak di mana kita, dia bilang di Kajang Kak Tante. Jadi memang ini kita sering berinteraksi dengan korban. Sering. Jadi setiap ada kebutuhan korban memang suka sering dibantu. Sering biasa kasihan kalau ada. Sudah lama menikah ini, Bu? Sudah ada anaknya? Tidak tahu nih karena belum ada, tapi pernah dia bilang pernah ada anakku Tante, tapi naik turun ke itu tangga, sempat hamil, tapi keguguran atau bagaimana? Dia bilang begitu. Jadi kapan baru kita tahu bahwa meninggal dunia? Saya tahu sekitar pukul 12 siang. Tadi ini? Iya tadi. Tapi ada statusnya saya lihat. Ada statusnya. Apa statusnya itu tadi? Mungkin sudah waktunya apa? Dulu. Nah, ada statusnya itu ya. Lihat dulu statusnya. Lihat dulu. Anak memang apa perangannya Bu, suka galau kah, suka marah atau bagaimana? Enggak pernah dia itu marah. Pendiam. Pernah dia itu orang sabar orangnya, tegar menghadapi masalah. Kalau suaminya sendiri Bu kerja di mana? Dulu honor jadi supir mobil di BKDK atau di mana? Sekarang tidak ada pekerjaannya. Pernah dia bilang ini almarhumah, dia bilang TV kabel di kampungnya.
Di Iya, kampungnya di di daerah Bantumai. Bantumanai. Rilawale. Iya, Rilau Saya juga karena biasa ada di suaminya kuliah. Tapi waktu kejadian ada di suaminya juga. Kurang tahu juga karena saya tidak lihat. Kita di luar di. Iya, saya kan cuma Apa lihat statusnya, Bu? Story-nya. Story-nya. Di WA ibu. Kita bertemu sebentar nanti itu. Sebentar ini. Iya, kalau ini anak setiap padanunya itu bertanya Ada masalahnya begitu. ada masalahnya seperti ini tante. Karena kayak kuanggap kudu sebagai anak toh ini statusnya berat tapi ini sudah jalannya. Mungkin ini kudu tidak mampu mungkin dia bawa bebannya sehingga ambil jalan pintas. Ini Bu, mereka sering bertikai Bu, kita dengar atau bagaimana? Iya, namanya berumah tangga lah. Saya itu walaupun dia bertengkar atau bagaimana enggak kita peduli karena kan itu urusan keluarganya. Ibu Mas Ri ya. Jadi banyak orang baru ditahu Bu dia belum meninggal. Kantor. Iya, sudah pergi ini almarhumah sudah dibawa ke rumah sakit baru saya Tadi datang. pagi sempat ketemu atau gimana? Tadi pagi enggak. Tidak sempat kemarin Ji. Tadi iya karena kemarin saya lihat. Kapan dilihat? Kemarin malam itu saya lihat duduk di situ sama suaminya. Cerita santai. Iya, jam 10 masih ada duduk di situ sebelah kayak di sebelah santai dengan suaminya. Ini kendaraannya di sebelah. Kendaraannya itu. Itu yang biasa pakai ke tempat kerjanya. Iya, Di mana kerja ini Bu? di Palindrungi. Kafe. Kafe di atas. Oh yang di sana. Iya. Depan bengkel. Depan bengkel. Iya, depannya bengkel. Iya. Terakhirnya Bu waktu ketemu sama kita. Cuma dia bilang besok saya kasih tuh Om Ibu saya bilang ini Pinjamannya. iya bukan itu yang yang kutanyakan nak. Saya tuh kalau cerita dengan dia itu kan pasti ikut naknya karena saya itu anggap dia sebagai anak namanya tante baik sekali. Sudah berapa? Kalau datang di kampung itu pasti bawakan kayak tante ini ada saya bawa tante. Apa biasa bawa Bu? Biasa tuh ikan, sayur. Makanannya kurang waktu juga ini. Iya, itu lama. Bentumanai. Oh Buntumanai. Ya. Apa itu batu rokok masih sana? Oh demikian saya reporter Tebing Timur Syamsul Bahri langsung dari lokasi kejadian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.